Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Junita Sari dan teman saya Rahma Yunisa. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang pembuktian menurut hukum Islam. Di antaranya ada pengakuan, sumpah, dan kesaksian. Pembuktian menurut hukum Islam. Pembuktian menurut istilah bahasa Arab berasal dari kata al-bayyinah yang artinya suatu yang menjelaskan. Secara etimologi berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat menjelaskan hak. Dalam istilah teknis berarti alat-alat bukti dalam sidang pengadilan. Ulama fikih membahas alat bukti dalam persoalan pengadilan dengan segala perangkatnya. Dalam fikih, alat bukti disebut juga at-turuq al-isbat. Al-bayyinah didefinisikan oleh ulama fikih sesuai dengan pengertian etimologisnya. Jumhur ulama fikih mengartikan al-bayyinah secara sempit, yaitu sama dengan kesaksian. Secara terminologis, pembuktian berarti memberikan keterangan dengan dalil hingga meyakinkan. Beberapa pakar hukum Indonesia memberikan berbagai macam pengertian mengenai pembuktian. Profesor Dr. Supomo misalnya, dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Pengadilan Negeri menerangkan bahwa pembuktian mempunyai arti luas dan arti terbatas. Pengakuan. Pengakuan menurut hukum acara perdata adalah pernyataan seseorang tentang dirinya sendiri bersifat sepihak, baik tertulis maupun lisan yang dikemukakan salah satu pihak di persidangan kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan perkara yang membenarkan semua atau sebagian peristiwa. Sedangkan pengakuan dalam hukum acara peradilan Islam disebut al-ikrar. Ikrar adalah suatu pernyataan dari penggugat atau tergugat atau pihak-pihak lainnya mengenai ada tidaknya sesuatu. Ikrar adalah pernyataan seseorang tentang dirinya sendiri yang bersifat sepihak dan tidak memerlukan persetujuan pihak lain. Ikrar atau pengakuan dapat diberikan di muka hakim, di persidangan atau di luar persidangan. Dasar hukum pengakuan dalam hukum acara peradilan umum terdapat dalam pasal 174 sampai 176, pasal 311 sampai 313, dan pasal 1923 sampai 1928. Sedangkan dasar pengakuan sebagai alat bukti menurut hukum acara peradilan Islam antara lain dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 81 yang artinya Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, kami setuju. Syarat-syarat pengakuan menurut hukum acara perdata dan menurut hukum Islam, pengakuan harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut. Yang pertama syarat formil dan yang kedua adalah syarat material. Sumpah. Asyuyuti menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sumpah adalah penetapan dan penguatan berita. Definisi ini sangat umum sehingga yang semisal firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Sadaqallahul azim. Juga termasuk sumpah meskipun alat penekanan berita yang digunakan bukanlah alat sumpah, melainkan kata kerja syahidah yang berarti bersaksi. Sumpah dan persaksian adalah dua alat bukti yang bisa digunakan untuk memutuskan secara hukum dan Al-Quran menggunakan keduanya untuk menguatkan argumentasi. Sedangkan menurut hukum Islam, syarat-syarat pelaku ikrar atau pengakuan adalah balik, akil, dan rasyid. Jenis pengakuan ikrar dalam Islam adalah pengakuan dengan lisan, pengakuan dengan isyarat terkecuali dalam perkara zina, pengakuan dengan tulisan. Pembahasan selanjutnya yaitu bentuk dan jenis sumpah. Yang pertama yaitu sumpah zahir. Adalah sumpah yang masih dengan bentuk aslinya atau dihapus bagian dari katanya. Yang kedua ada sumpah mudmar, yaitu adalah sumpah yang tidak menggunakan kata kerja dan objek sumpah. Yang C yaitu objek sumpah. Kata benda yang digunakan sebagai objek sumpah atau muksambih
hanyalah kata benda yang diagungkan. Allah bersumpah dengan dirinya sendiri dalam Al-Quran, yaitu di 7 tempat. Yang pertama dalam Quran Surat An-Nisa ayat 65, Quran Surat Yunus ayat 53, Quran Surat Al-Hijr ayat 92, Quran Surat Maryam ayat 68, Quran Surat Az-Zariyat ayat 23, Quran Surat At-Tagabun ayat 7, dan Quran Surat Al-Ma'arij ayat 40. Allah juga bersumpah dengan Nabi Muhammad dalam firman-Nya, yaitu dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 72. Selebihnya Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk seperti dalam Quran Surat At-Tin ayat 1, Quran Surat As-Saffat ayat 1, Quran Surat Asy-Syam ayat 1, Al-Lail ayat 1, Quran Surat Ad-Duha ayat 1, dan Quran Surat At-Takwir ayat 15. Selanjutnya itu ada D. Subjek sumpah. Sumpah digunakan untuk menetapkan dan meyakinkan subjek sumpah. Hanyalah hal-hal gaib dan yang samar-samar yang perlu ditekankan dengan sumpah. Hal-hal yang jelas atau fisik seperti matahari, bulan, malam, siang, langit, dan bumi hanya digunakan sebagai objek sumpah, tidak sebagai subjek sumpah. Subjek sumpah juga bisa menjadi objek sumpah karena juga merupakan tanda-tanda kekuasaannya, dan tidak terjadi sebaliknya. Allah bersumpah untuk pokok-pokok keimanan, tauhid, kebenaran Al-Quran, kebenaran Nabi Muhammad atau hari pembalasan beserta janji dan ancaman, dan hakikat keadaan manusia yang harus diketahui oleh makhluk. Yaitu sumpah untuk tauhid, sumpah untuk kebenaran Al-Quran, sumpah untuk kebenaran Nabi Muhammad, sumpah untuk hari pembalasan atau janji dan ancaman, dan sumpah untuk hakikat, yaitu keadaan manusia. Selanjutnya C. Kesaksian. Syahadah diambil dari kata musyahadah yang berarti melihat dengan mata, sebab syahid atau orang yang menyaksikan itu memberitahukan tentang apa yang disaksikan dan dilihatnya. Maknanya pemberitahuan seseorang tentang apa yang dia ketahui dengan lafal aku menyaksikan atau aku telah menyaksikan, atau asyhadu atau syahidu. B. Yaitu adanya syarat-syarat menjadi saksi. Sebagai kesimpulan, yaitu pembuktian berarti memberikan keterangan dengan dalil hingga meyakinkan. Beberapa pakar hukum Indonesia memberikan sebagai macam pengertian mengenai pembuktian. Asyuti menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sumpah adalah penetapan dan penguatan berita. Kesaksian itu hanya wajib ditunaikan apabila saksi mampu menunaikannya tanpa adanya bahaya yang menimpanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.